dalam urusan agama itu memang telah dijelaskan secara tegas batasan-batasan. Adapun nanti ada perkembangan, nah nanti inilah wilayah ijtihad. Jadi Allah telah memberikan batas-batas, rambu-rambu yang jelas untuk nanti ditaati. Jika ketentuan itu sudah jelas, tentunya kita tinggal melaksanakan saja. Tapi kalau ada permasalahan baru, ada perkembangan zaman yang menuntut ada hal-hal yang baru yang belum ada kepastian hukumnya, maka harus dicari ketentuan hukum yang sesuai. Nah, dari sini pentingnya ada usul fikih, ada termasuk qawaid fikih. Jadi pintu ijtihad kalau tertutup berbahaya. Nah, namun demikian ya tidak semua orang nanti terus dia menggali hukum sendiri ya, tanpa ada bekal ya. Karena mujtahid mutlak itu sudah ada 4 tokoh madhab. Berarti untuk mujtahid muqayyad atau mujtahid yang mungkin ya bisa dibilang dia mungkin sekedar menjauhi taklid ya, biar bisa setidaknya ittiba. Jadi di akhir zaman ini tentunya teknologi semakin canggih, zaman semakin mutakhir. Jadi ada permasalahan baru yang belum ada hukumnya, dan nanti lebih banyak memakai hukum-hukum yang telah ada, semacam ada qiyas dan sebagainya. Nah, di sini ditegaskan bahwa kalau menurut mazhab Syafi'i itu hal-hal yang bisa mengandung riba itu diantaranya adalah urusan makanan. Jadi tidak dilihat dari sudut pandang lain ya, karena yang paling memungkinkan untuk adanya riba itu diantaranya al-mat'umat, makanan-makanan. Jadi samping tentunya nakdain ya, emas perak itu bisa memungkinkan untuk munculnya riba. Itu yang sudah pasti, Jadi sebisa mungkin dihindari riba ini. Mengenai perkembangan zaman, mungkin orang harus lebih berhati-hati menghukumi apakah itu ada unsur riba atau tidak. Semacam bunga bank, nah ini pada akhirnya kan diarahkan supaya tidak terjerumus ke dalam istilah riba sehingga nanti memunculkan dosa riba ya. Jadi di situ ada akad-akad yang nanti bisa menyelamatkan seseorang dari praktek riba. Contoh lain semisal zakat. Zakat itu sudah ditentukan. Jadi jenisnya apa saja. Meskipun di akhir-akhir perkembangan itu ada yang mengkiaskan. Seandainya makanan pokok itu dizakati, tentunya nanti ada
biji-bijian lain yang dizakati. Meskipun ini masih ya sebatas pendapat. Misal zakat profesi itu ada yang setuju, ada yang tidak ya. Karena memang ada yang sudah pakem dan ada yang di situ ruang-ruang ijtihad. Nah, ijtihad ini kalau benar ya berpahala ganda, tapi kalau salah pun tetap ada pahala. Jadi yang terpenting adalah bagaimana dalam beristinbat hukum ini ya sebisa mungkin dicari yang paling mendekati kebenaran. Jadi tidak semata-mata mungkin egonya, tidak semata-mata dia hasil olah pikir yang terlampau jauh sehingga keluar dari batas-batas atau rambu-rambu yang telah ada. Sekali lagi, kalau agama itu kita terima dengan hati dan kita cerna dengan akal. Di agama tidak bisa diakal-akali, agama tidak boleh, apalagi tidak diyakini. Ya. Jadi hanya yang dia tangkap saja yang dia terima. Di hawa nafsu ini harus tunduk pada akal, sedangkan akal harus tunduk pada wahyu. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.